Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febianda Rizky NPM 211007012015, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Bapak Nova Arikman, DR SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Yang pertama, hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Contoh dari hak asasi manusia adalah yang pertama, hak asasi untuk hidup. Yang kedua, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Dan yang terakhir, hak kesejahteraan. Selanjutnya kita masuk perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1911, Indes Party 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927, lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan, 1945 sampai sekarang. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Yang pertama, munculnya partai politik dengan berbagai ideologi. Kedua, adanya kebebasan pers. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum secara amam. Yang ketiga, bebas dan demokratis. Dan yang terakhir, kontrol parlemen atas eksekutif. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided demokrasi tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhir pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang keempat, periode 1966 sampai 1998.
Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Yang kelima, periode pasca Orde Baru, tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintah Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, perkembangan hak asasi kesehatan di Indonesia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1945, Amandemen Undang 1945 menambahkan hak asasi manusia secara lebih lengkap dan rinci. Antara lain, berisikan mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia, Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya ditetapkan pada Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 1945, yakni negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan pada UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan menjadi pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Kesehatan dikemukakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada Undang-Undang Kesehatan tersebut juga dinyatakan bahwa semua orang berhak atas kesehatan, yakni hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang di dalamnya menetapkan kesehatan sebagai hak asasi manusia juga telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Selanjutnya, penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Menurut ideologi Pancasila, hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun realitasnya hal tersebut sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia. Dimulai dengan bergulirnya era reformasi, muncullah berbagai produk hukum yang diharapkan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, UU Pemilu, Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Ekonomi Daerah,
Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas, 4 kebebasan dasar, yaitu hak kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, penerapan hak asasi kesehatan di Indonesia. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain yang telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR menyatakan, setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lainnya yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.